Saya mengisi pengajian satu tempat, Pak. Ceritalah pengurus ini di sebuah daerah di luar kota. Bapak ini 2 hari 2 malam sakratul maut. Ucapan dia apa? Buka Serawadin, kata dia. Itu ucapannya, Pak. Buka Serawadin, kata dia. Heranlah orang ini, kenapa itu dipintanya? Rupanya semasa hidup orang ini punya ilmu sihir. Dukun, tukang santet orang kerjanya. Sebelum dia meninggal tak dilepaskan itu. Dia minta dibuang. Jadi yang punya ilmu gaib itu buang saja, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang berbahagia, kami hormati pengurus masjid beserta jajaran alim ulama cerdik pandai, Bapak Ibu yang hadir pada pagi ini. Pagi ini kita membahas satu pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui. Pembahasan apa itu? Pembahasan tentang perjalanan hidup manusia setelah manusia tinggalkan dunia ini. Kalau kita sudah meninggal, Bapak Ibu, sebenarnya kita itu kemana dan di mana? Baik. Di mana kita sebenarnya? Pernah tak kita dengar kalau ada orang meninggal kemudian dikubur, setelah itu tegaklah tokoh masyarakat di sana, kemudian dia mengatakan, sekarang Bapak ini sedang sudah tenang di alam sana. Sekarang sudah berada di surga, sudah beristirahat. Apakah betul setiap orang yang berangkat meninggalkan dunia ini mereka beristirahat? Itu pertama. Betul atau tidak? Maka nanti kita tengok, betulkah setiap orang sudah meninggal itu dia tenang di alam sana, dia beristirahat di alam sana, dia di surga saat ini? Kita tengok nanti. Yang kedua, ada juga yang berkata begini, ketika kita meninggalkan kuburan 7 langkah, maka kemudian datang, siapa yang datang? Malaikat mungkar nangkir. Betul atau salah tu Bapak Ibu? Betul, 7 langkah ya Pak ya. Kalau 6 langkah Pak? Kalau 5 langkah, malaikat itu datang atau tidak? Kalau kuburan itu tidak pernah ditinggalkan, macam kubur Gus Dur, apakah itu juga tidak didatangi oleh malaikat? Atau mungkin dia tak punya kubur? Ada orang tak punya kubur, Ustaz? Ya ada. Misalnya dia berenang di Sungai Siak, kemudian tenggelam, lalu dimakan buaya, kuburnya tak ada. Apakah orang ini mesti menunggu 7 langkah baru malaikat mungkar nangkir itu datang? Kan tentu tidak. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan ini, sebenarnya manusia itu setelah meninggal dia kemana? Yang ketiga, ada orang mengatakan begini, nanti pada malam tertentu arwah itu kembali ke rumah, pulang ke rumah. Malam ketiga, malam ketujuh dan malam-malam tertentu. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah betul arwah itu kembali ke rumah? Kalau dia kembali ke rumah, bagaimana kalau rumahnya sudah digusur? Bagaimana kalau rumahnya sudah dibuat jalan tol? Bagaimana kalau dia tinggal di rumah dinas? Sekian puluh tahun di rumah dinas,
kemudian suaminya meninggal atau istrinya meninggal, apakah rohnya itu pulang ke rumah tadi? Tentu tidak. Maka inilah yang disebut dengan pengajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu yang berbahagia, yang keempat, apa perbedaan antara alam kubur dengan kuburan? Sebenarnya kita itu di kuburan atau di alam kubur? Kuburan itu di mana? Kuburan itu di tanah. Meninggallah seseorang karena COVID, dibawa ke Palas, tempat saya tinggal, disitulah kuburannya. Apakah orang itu berada di situ atau di alam lain? Maka jawabannya, orang tadi bukan berada di kuburan, tetapi di alam kubur atau alam barzakh. Berapa lama orang itu berada di alam barzakh, di alam kubur? Sehari, seminggu, sebulan, setahun, 100 tahun, atau berapa lama? Maka di dalam pengajian seri perjalanan akhirat, perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini, itu dikupas dengan tuntas. Jadi itu sebagai mukaddimah untuk memancing pertanyaan kepada kita, betulkah selama ini yang sudah sering dingiang-ngiangkan, yang sering disampaikan kepada kita terjadi? Maka kita ukur nanti dalam pengajian ini. Jadi saya memang di Pekanbaru ini menyampaikan satu saja pengajian, perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini melalui buku seri perjalanan akhirat. Buku ini terdiri daripada 5 jilid. Buku ini saya yang tulis sendiri. Ini dia bukunya, sebanyak 5 jilid, 1084 halaman. Saya tulis waktu masa corona, lebih kurang 2 tahun lamanya. Karena pengajian itu mesti dibuatkan silabusnya, jadi berkesinambungan, tidak kajian lepas. 2 saja pengajian itu sebenarnya, pengajian bersilabus atau pengajian kitab. Kalau pengajian umum diusahakanlah tidak dibuat lagi, sebab yang khusus saja kita sering lupa, apalagi itu pengajian umum. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan jelaskan secara umum terlebih dahulu. Setelah manusia itu meninggal, dia tidak ada lagi di dunia ini. Arwah itu tidak ada lagi di dunia ini. Kemana arwah itu pergi? Arwah itu pergi ke sini, alam barzakh. Apa makna barzakh, Pak? Yang selalu kita sebut, alam barzakh, alam kubur, alam akhirat. Samakah itu? Tidak sama. Alam barzakh, alam akhirat itu berbeda. Ada 5 alam yang dilalui manusia. Yang pertama dahulu namanya alam arwah. Yang kedua alam rahim. Yang ketiga alam dunia. Nah, sekarang kita di sini nih, di alam dunia ini. Cepat atau lambat sampai ajal. Apa artinya ajal? Batas waktu. Sampai batas waktu itu, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah, tak bisa ditunda. Mau dia di masjid, mau dia sakit, mau dia sehat, sampai ajal itu mati. Kalau sudah mati kemana? Alam barzakh. Alam barzakh atau alam kubur, bukan kuburan. Sekali lagi saya katakan, alam kubur, alam barzakh, bukan kuburan. Berapa lama kita di alam kubur ini? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang itu menetap di alam kubur, alam barzakh, sampai datang hari kiamat. Jadi bukan sehari, bukan seminggu, sebulan, setahun, tidak. Bayangkan Bapak Ibu, kalau orang itu hanya umurnya 70 tahun di dunia ini, kemudian kiamat itu 1 miliar tahun lagi, maka dia di sanalah dia berada selama 1 miliar tahun. Apa yang dibuat di sana, Pak? Nabi jelaskan detail, Pak. Nah, tapi gini mukaddimah, belum lagi kita jelaskan. Setelah dari alam barzakh ini dibatasi dengan kiamat, baru kita akan ke akhirat. Mengapa disebut akhirat? Karena terakhir, tidak ada kehidupan setelah itu. Makanya Al-Quran menyebutkan sifat akhirat itu khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya.
Tadi Bapak Ibu kalau hayat dibacaan imam tadi, indah sekali Pak. Indah sekali itu. Wa aqbala ba'duhum ala ba'din yataqabalun. Nanti orang-orang beriman itu di surga saling berhadap-hadapan, duduk-duduk Pak. Saling bertanya-tanya, masalakakum fi saqar, dalam ayat yang lain. Ada orang yang sudah masuk neraka sakor, ditanya, itu mana kawan kita itu? Kok nggak nampak di sini? Dulu sama-sama di masjid, rupanya niat ke masjid salah, masuk neraka sakor. Ditanya, mana kawan kita? Kalau mulai baca ayat 19 itu Ustaz, luar biasa Ustaz. Inna fi jannati wa uyun. Nanti kita jelaskan itu Pak. Itu semuanya di alam akhirat. Khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Maka Rasulullah sebutkan innal qabra awwalu manazilil akhirah. Alam kubur itu adalah perjalanan pertama. Bukan akhir Pak. Ibu, perjalanan pertama untuk perjalanan akhirat. Faman naja minhu, siapa yang selamat di alam kubur itu, fama ba'dahu aisar, nanti dia akan mudah perjalanan. Penentunya alam kubur. Alam kubur itu penentunya di mana? Inilah di dunia ini yang tak lama. 30, 50, 70, 80, jarang-jarang Pak 80 sekarang ini. Saya yakin di masjid ini paling tinggi umurnya 80 itulah kalau ada. Akhirnya nanti kita pasti akan mati Pak. Tak ada yang hidup selamanya. Bayangkan kalau perjalanan kita setiap orang itu tenang, kita mau ke Sumbar Pak. Mau ke Sumbar kita. Kapan ke Sumbar Ustaz? Tanggal 5, tanggal 6. Jam berapa? Jam 8. 2023 Oktober. Berarti nanti misalnya nih, berangkat sudah ditetapkan waktunya. Bis belum ada tuh Pak Ketua. Duit tak cukup. Tempat nginap di sana tak jelas. Rute perjalanan tak tahu, tak ada pembimbing, tempat makan. Tiba-tiba jam 8 mesti berangkat. Kira-kira di perjalanan tenang atau tidak? Pasti tak tenang itu Pak. Maksudnya gimana Ustaz? Dia tak solat, tak puasa, tak bayar zakat, tak ke masjid, tak baca Quran. Tiba waktunya dia berangkat. Tiba-tiba ada orang bilang, dia sudah tenang di alam sana. Dia sudah beristirahat. Jangan-jangan kena gampar sama malaikat Pak. Jadi itu begitu. Siapa yang selamat di alam kubur, selamat nanti. Untuk alam kubur di dunia. Maka orang yang selamat memang ada. Orang yang puasa, sholat, zakat, tak ganggu keluarga, tak ganggu orang lain. Kewajiban dia ditunaikannya. Siap dia semua, maka dia akan tenang nanti di perjalanan. Persis ilustrasinya seperti manusia mengadakan safar. Bis sudah dicarikan, duit dikasih pula. Kemudian tempat nginap sudah dipesankan pula, tempat makan semuanya sudah settle, sudah siap. Tiba-tiba berangkat, tinggal berangkat saja. Itulah yang disebut orang yang tenang. Maka belum tentu setiap orang yang berangkat itu mendapatkan ketenangan. Bergantung dengan orangnya, individunya. Oke, baik, ini mukadimah. Maka kita ke sini. Alam barzah, kehidupan di alam barzah. Di sini banyak pembahasannya Bapak Ibu. Pembahasannya ada orang-orang yang jasadnya tidak dimakan tanah. Meninggal 10 tahun, 20 tahun, jasadnya masih utuh Bapak Ibu. Padahal jasad kita ini kalau sudah masuk tanah, paling lama bertahan 3 hari 3 malam. Paling lama tuh Pak. Nanti badan kita ini membengkak, hijau, biru, meletus, datang cacing. Dimakan dulu yang lembut-lembut, makan biji matanya. 3 hari 3 malam itu udah lama tuh Pak. Pada umumnya begitu. Tapi ada orang yang sudah sekian puluh tahun di dalam kuburannya, jasadnya utuh. Itu ada amalannya Pak. Kita bahas di sini. Pertanyaan alam kubur selama ini cuma disebut 3. Setelah kita telusuri supaya pertanyaan 3 itu pertanyaan pokok. Ada pertanyaan yang lainnya. Dalam satu kitab disebutkan 8 pertanyaan alam kubur. Dia sampai tak tahu Pak. Sementara kita pasti akan bertemu dengan malaikat ini. Bukan di kuburan, tapi di alam barzakh sana. Alam yang keempat. Ada lagi pembahasan di sini. Kehidupan seperti apa orang itu sudah meninggal. Indah sekali. Yang terakhir,
pembahasannya tentang 9 amalan penyelamat di alam barzah. Ada amalannya yang dibuatkan oleh Nabi untuk umatnya di akhir buku ini. Kita persingkat saja. Selesailah periode alam barzah misalnya. Selesai di sini. Kita akan menghadapi kiamat dan hari berbangkit. Inilah perjalanan. Jadi belum sekonyong-konyong tiba-tiba langsung di surga. Siapa yang pertama masuk surga nanti? Nabi Muhammad kan? Umat siapa umat yang pertama masuk surga? Umat Nabi Muhammad. Kapan surga itu? Orang itu mulai masuk surga? Ya setelah kiamat. Kiamat sudah tahu belum? Belum. Kiamat dahulu. Kiamat setelah itu kita persingkat saja, datang hari berbangkit. Qalu ya hasratana memba'athana min marqadina hadza. Itu kata orang kafir. Celaka kita ini. Siapa yang bangkitkan kita dari kubur? Tiba-tiba kok bangkit lagi? Wahum qiyamu yanzurun. Tiba-tiba setiap orang itu bangkit dari kuburnya masing-masing. Ada yang dari perut ikan, ada yang dari lautan, ada yang dari tanah, seperti biji-bijian yang disirami hujan. Begitulah ilustrasi Allah dalam Al-Quran. Berbangkitlah kita. Setelah kita berbangkit itu kemana Bapak Ibu? Kita akan dibawa ke padang mahsyar. Sana kita semuanya Pak. Siapapun dia. Mau dia laki-laki, mau perempuan, beriman, tak beriman. Cuma bedanya kalau orang beriman itu tak ada periode hisab dan tak ada di sini. Di padang mahsyar itu Nabi tunggu kita di telaganya. Telaga apa namanya? Pasti sebutnya Al-Kautsar kan? Bukan Al-Kautsar. Al-Kautsar di sini, di surga. Belum ke Al-Kautsar. Kata Nabi, ana faratukum alal haud. Aku tunggu kalian di telagaku al-haud namanya. Faman syariba minhu, siapa yang minum dari telagaku itu lam yazma' abada, takkan haus selamanya. Tapi sayang Bapak Ibu, ada nanti yang diusir oleh Nabi. Ada riwayat mengatakan yang mengusir itu bukan Nabi, malaikat. Suhkon, pergi kau jauh, kata Nabi ini. Kenapa diusir dia Pak? Padahal saat itu kita pengen sekali minum, karena panas terik matahari. Kenapa diusir orang tersebut? Riwayat disebutkan, man saddaqa bikadzbihim wa a'ana bizulmihim. Siapa yang membenarkan kebohongan penguasa dan membantu kezalimannya, walastu minhu, aku bukan darinya, walai yarida alayal haudha, dia tak akan sampai ke telaga al-haud ini. Orang yang mendukung, orang yang kerjasama, hati-hati. Tak diakui Nabi nanti Pak, meskipun banyak dia berselawat, hati-hati. Ini hadis sahih. Ditunggu di telaga air. Kita singkat saja karena panjang pembahasannya. Kemudian setelah itu baru yaumul hisab, dihitung semuanya. Yang baik, yang buruk, yang baik, yang buruk, yang baik, yang buruk, dihitung semuanya Pak. Namanya hisab. Setelah dihisab baru ditimbang, yaumul mizan. Itu semua berlaku di akhirat. Mizan, hisab. Hitunglah satu persatu. Ada orang yang amalannya ringan tapi diberatkan oleh Allah nanti. Kecil amalnya Pak tapi berat di sisi Allah. Ada orang yang hisabnya itu dimudahkan Allah. Di sini ada amalannya. Nabi itu sudah membuatkan amalan-amalan. Selesai dari hisab dan pertimbangan, baru diberikan catatan amal. Namanya suhuf. Ini strukmu. Ini yang kamu buat dulu di dunia itu. Berapa tahun kau hidup? 30 tahun. Kau ke masjid nak? Iya ada. Ada salat subuh? Ada. Tapi tidur di masjid. Itu tertulis juga tuh Pak. Tapi untung masih di masjid. Apa yang kau buat dulu di dunia itu? Kau bayar zakat tak? Kau bantu orang tak? Keluar semua catatan itu. Maka saat itulah orang mencela dirinya. Kapan aku buat ini? Kapan aku lakukan ini? Tanpa disadari dibentangkanlah catatan-catatan amalnya itu habaan mansuro, menjadi seperti abu yang berterbangan. Setelah itu digiring kita menuju siratul mustaqim, jembatan. Yang selamat baru dia ke sini, ke surga. Yang tak selamat terjatuh masuk neraka. Tapi ada orang yang selamat siratul mustaqim, hanya saja masih ada sangkut paut dengan manusia. Hutang dengan sebulan, menzolimi orang ini, menjahati orang ini.
tak minta maaf dia sebelum meninggal. Ini begini Bapak Ibu, kalau ada orang berhutang kepada manusia, bisa nggak dia minta maaf kepada Allah, salat taubat? Ya Allah, aku banyak utang ya Allah semua bulan tuh, banyak dulu buat salah. Maafkanlah saya ya Allah. Tapi tak minta maaf sama orang tuh. Selesai atau tidak? Enggak selesai Pak. Harus minta maaf kepada orang tuh. Secara manusiawi selesaikan manusiawi. Hubungan sosial kita selesaikan. Kalau ada dulu tanah orang diambil, balik kan. Kalau ada orang dizolimi itu kembalikan. Minta maaf, hutang piutang selesaikan. Kecuali diikhlaskannya. Nah, itu lain hal. Kalau diikhlaskannya udah baikkan, itu lain hal. Maka nanti mereka itu akan berada di sebuah tempat ashabul a'raf. Bahkan mereka itu diambil wa tu'khadhu hasanatuhu, karena mungkin dia haji, mungkin dia bangun ini buat itu, amalnya banyak, tapi kesalahan dengan orang juga banyak, dicari nanti. Hadis sahih Pak, ditanya oleh Nabi, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa yang orang yang bangkrut? Kata Nabi, ya Rasulullah, yang bangkrut la dirham lahu wala mata, yang tak punya uang, tak punya duit, tak punya pembekalan. Tidak. Yang bangkrut itu man syatama ada, mencaci maki ini, menghina orang ini, menzolimi orang ini, diambillah kebaikannya, habis itu kebaikan diberikanlah salah orang itu kepada dia. Terjadi nanti Pak. Makanya beriman kepada yang gaib itu penting. Itu gaib semua itu. Tapi ada dia, ada nanti setelah kita meninggalkan kehidupan dunia ini. Setelah itu ada syafaat. Kalau dia meninggal masuk neraka, ada syafaat. Syafaat orang soleh. Itulah gunanya kita sosialisasi. Oh bapak itu baik dulu, ingat dulu dan seterusnya. Punya anak yang hafiz Quran, dapat syafaat. Kemudian baca Al-Quran, puasa, ada syafaat. Itu yang diharapkan nanti. Terakhir, inilah ujung dari perjalanan hidup manusia. Tidak ada lagi setelah ini. Siapa bilang ada setelah kehidupan setelah? Makanya Al-Quran mengatakan kekal abadi selama-lamanya. Ini mukadimah Pak Ketua. Nah, ada yang bertanya, habis waktu udah. Baik, mukadimah saja nih Pak. Nanti kita buka tanya jawab. Sebelum seseorang meninggal, ada satu proses. Sebelum kita masuk ke sini, alam barzah, dari alam dunia, ada satu proses. Apa nama prosesnya? Apa nama prosesnya Pak Ketua? Sakaratul maut. Itu kan proses Pak. Saya uraikan di mukaddimah buku ini, di buku saya yang ke-17. Ini yang ke-17 tulisan saya. Judulnya Agar Mudah Sakaratul Maut. Ini pembahasan kita pagi ini. Ini belum. Karena itu proses menuju gerbang, menuju alam barzah itu sakaratul maut. Bapak Ibu pernah tengok enggak? Ada orang yang akan meninggal itu tersenyum. Pernah tengok? Pernah. Ada orang meninggal itu teriak-teriak. Pernah dengar? Pernah. Kenapa berbeda? Itu pertanyaannya Pak. Kok berbeda? Anak-anak kecil, kalau dia meninggal, ada enggak kesakitan? Kecuali fisik yang sakit. Enggak ada Pak. Kecuali fisik yang sakit. Saya mengisi pengajian satu tempat Pak. Ceritalah pengurus ini di sebuah daerah di luar kota. Bapak ini 2 hari 2 malam sakaratul maut. Ucapan dia apa? Buka Serawaden, kata dia. Itu ucapannya Pak. Buka Serawaden, kata dia. Heranlah orang ini, kenapa itu dibintanya? Rupanya semasa hidup orang ini punya ilmu sihir. Dukun, tukang santet orang kerjanya. Sebelum dia meninggal tak dilepaskan itu. Dia minta dibuang. Jadi yang punya ilmu gaib itu buang saja Pak. Ilmu hitam itu payah mati ya Pak. Ilmu putih aja lah, masih banyak lagi yang lain. Kita pelajari ilmu putih ini. Ini nyata Pak. Akhirnya diruqyah orang ini, setannya itu pergi. Pertanyaan kembali ke yang tadi. Kenapa ada orang ketika akan meninggal dia berteriak, dia kesakitan, tapi ada orang yang tenang? Jawabannya ada di sini. Kita kutip ayat Al-Quran. Surah An-Nazi'at ayat 1 dan ayat 2. Ananda bisa baca? Hafal? Wan Nazi'at? Belum? Sudah?
Coba baca ayat pertama, ayat kedua. Artinya tahu? Belum. Ada yang tahu artinya? Wan nazi'ati gharqa. Apa artinya, Ustaz? Tadi bacaan Ustaz ni dalam pikiran saya menghayati sekali makna ayat ini. Wan nazi'ati gharqa itu artinya Bapak Ibu, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Itu mana tuh? Artinya apa? Malaikat yang datang kepada manusia tak sama perlakuannya. Ada yang dicabut nanti nyawanya itu, dihentakkan oleh malaikat itu, menjerit-jeritlah orang ini kesakitan. Tengok terjemahan di Al-Quran. Al-Quran sampai di rumah, tengok terjemahan. Wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Yang kedua, wan nasyitati nashto, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Itulah Pak jawabannya. Tak semua orang yang akan meninggal itu mendapatkan kemudahan. Sesuai makna sakratul maut. Sakratul maut itu artinya tekanan, kepayahan, tapi juga bisa bermakna manis. Bisa makna itu Pak. Tekanan, makanya orang yang akan meninggal itu dia payah. Tapi ada orang yang akan meninggal itu dia tenang saja. Sebelum orang itu meninggal Bapak Ibu, kita nanti sebelum meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan utus malaikat. Dua kondisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abdal mu'min." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman. Berarti yang dimaksud orang baik ini, orang beramal soleh, mudah-mudahan kita. Idza kana fi inqita'i minad dunya, apabila akan berpisah dari dunia, wa iqbalin minal akhirah, menyongsong kehidupan selanjutnya, alam barzah dan alam akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama, akan turun kepada orang itu malaikat-malaikat dari langit. Yang turun itu malaikat siapa Bapak Ibu? Malaikat maut? Belum. Bukan malaikat maut. Malaikat maut sesudah itu nanti. Dikabarkan oleh Nabi, turunlah kepada orang itu malaikatun minas sama, malaikat-malaikat dari langit, bidul wujuh, wajahnya putih berseri. Kemudian dia datang kepada orang tersebut, ma'ahum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Dibawanya wewangkapan kain kafan dari surga, dan membawa minyak wewangian dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Duduklah malaikat ini sejauh mata memandang orang tersebut. Apakah saat itu kita bisa melihat malaikat tersebut? Apakah kita melihatnya? Ya. Ada dalilnya? Ada. Seorang sahabat bertanya dari Abu Musa al-Ash'ari, an Abi Musa al-Ash'ari qala sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata tanqati'u ma'rifatul 'abdi minan nas? Kapan akal orang itu hilang? Kapan dia tak sadarkan diri? Mau dia orang awam, mau dia LCMA, mau dia doktor, mau dia profesor, dia akan hilang nanti akalnya itu. Lenyap dia. Menurun, berkurang. Kapan orang itu mulai tak sadarkan diri? Qala, Rasul menjawab, idza ayana, apabila orang itu melihat malaikat. Nyata Pak. Makanya kalau kita tengok di video-video itu kadang begini dia. Begini dia. Ada orang kan meninggal, kau jangan dekat situ. Situ ada malaikat. Itu sebenarnya kalau kajian kita ini, itu bukan tatapan kosong. Itu betul-betul dia melihat. Sebab ketika orang itu akan meninggal, perkara gaib dibukakan kepadanya. Buka nanti surat Qaf. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Apa sambungnya Ustaz? Fakashafna. Sungguh sebelum ini kamu termasuk orang yang lalai. Tak nampak dalam perkara gaib. Jin saat ini nampak enggak? Enggak ada Pak. Ada enggak malaikat di sini? Ada tapi enggak nampak. Sampai hari itu nanti, fakashafna an qagita'aka
fa basarukal yauma hadid, kami singkapkan pandangan matamu, maka penglihatanmu pada hari itu menjadi tajam. Apa ini tengokkan itu Bapak Ibu? Kabar gembira bagi orang-orang yang baik. Kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Diinformasikan oleh Al-Quran. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Berdesak-desaklah malaikat itu mendatangi orang yang baik ini. Allah takhafu, kata malaikat. Hei kau, tak usah takut. Tak usah takut. Allah takhafu. Tak usah takut, kata malaikat dia. Wala tahzanu, tak usah sedih. Kau tinggalkan dunia tu enggak usah sedih. Jangan sedih. Rumah yang kau tinggalkan, anak yang kau tinggalkan, suami atau istri yang kau tinggalkan, tak usah sedih. Mengapa tak perlu sedih, kata malaikat itu? Wa abshiru bil jannah. Itu surga sudah menunggumu di depan. Surga di alam barzah Bapak Ibu. Karena di alam barzah itu disebut surga. Allah maja'al qabrahu raudatan. Itu dia. Taman daripada taman surga. Orang yang meninggal itu dari kalangan orang-orang baik, nanti akan ditempatkan di taman daripada taman surga. Jadi malaikat itu sudah memberikan kabar. Jangan takut. Dalam ayat yang lain Allah katakan, tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Hei engkau yang akan meninggal, engkau mendapat kabar, mendapat salam daripada Rabb. Tersenyumlah orang beriman. Itulah rahasianya Bapak Ibu. Kenapa tersenyum dia Ustaz? Kenapa wajahnya itu indah sekali dipandang Ustaz? Kenapa kami tengok? Tapi kami tengok pula Ustaz. Ini jamaah yang cerita ke saya Bapak Ibu. Bapak itu semasa hidup luar biasa. Mentang-mentang dia orang besar, semau dia aja berbuat. Perlu saya sebutkan tempatnya Pak. Yang menyaksikan itu orang ini zalim itu. Ceritakanlah. Bapak itu kemudian kejang-kejang sebelum meninggal Pak. Kalau dalam kajian malaikat Sakratul Maut ini Bapak Ibu, maka tengok dalil di Al-Quran. Kita hanya bisa berbicara dengan Al-Quran, karena itu masuk ranah gaib. Kita bacakan dalilnya satu saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro id yatawaffal ladzina kafaru. Kalau engkau melihat orang-orang yang kufur, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang zalim itu wafat meninggal, al malaikah, malaikat itu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, menampar-nampar muka dan punggung mereka. Wazuku azabal harik, rasakan oleh engkau azab yang pedih. Ditamparnya Pak. Kemarin ada jemaah yang tanya ke saya, Ustaz, kenapa pencabutan ruh itu sakit Ustaz? Kalau kuku kan dicabut memang sakit Ustaz. Ini kan fisik dan non fisik, kenapa? Ada yang sakit, ada yang... Apakah semua orang itu merasakan sakit? Jawaban yang pertama, tak semua orang merasakan sakit. Meskipun ada sakit, sakitnya itu sedikit. Seperti cubitan. Seperti cubitan Pak. Selama ini dia sampaikan kepada kami, kalau orang meninggal itu nanti seperti ditusuk pedang 1000 kali. Ada begitu Pak Ketua. Seperti kambing dikuliti hidup-hidup. Ngerilah kami Ustaz. Kami yang dah solat, dah puasa, dah zakat, dah baca Quran, masa begitu juga? Maka saya jawab, itu bukan untuk orang beriman. Orang beriman tak begitu Pak. Halus sekali. Seperti apa halusnya? Ini diceritakan oleh hadis Nabi. Tasilu kama tasilu qatratu man fis siqa. Keluarlah roh orang itu seperti air yang bercucuran, yang dituang dari ceret terbuat dari kulit. Ini gelas, ini ceret. Kulit Pak, yang menampung kulit. Seperti apa bunyinya Ibu? Keras atau lembut? Lembut sekali Pak. Dah habis waktu dah Pak Ketua. Tambah 15 menit lagi. Ini sampai jam berapa nih? Pengajian ini 5 tahun nak selesai Pak. Saya ada pengajian di masjid. Siapa nama Pak ni? Pak Sana. Pengajian di Miftahul Jannah. Nanti malam pengajiannya di sana. Bukan, minggu keempat ya Pak ya. Minggu keempat. Sekali sebulan itu. Itu pun bahas minggu ini, bulan depan dah lupa lagi. Tapi enggak apa-apa. Ada pengetahuan tentang itu. Jadi, kata Rasulullah SAW, kita mesti pakai dalil Bapak Ibu. Kalau enggak bisa. Fatakhruju tasilu kama tasilu qatratu man fis siqa.
maka keluarlah roh itu seperti air yang dituang dari ceret kulit. Halus sekali bunyi. Maka setelah itu, apa kata malaikat kepada orang-orang yang baik ini? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Siapa ini panggil nih, Pak? Orang beriman tadi. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik. Ayo, ayo pulang, ayo. Saya kalau bahas itu merinding saya, Pak. Kan saya nanti mengalami itu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo, ayo, ayo kita pulang, Pak. Ayo, Ibu, ayo kita pulang. Tak usah lama-lama di dunia ini. Semakin lama semakin berat, Pak. Apalagi nanti Februari tanggal 14 itu. Pemilihan presiden. Makin kacau nanti itu, tengoklah. Caci ini, hina orang ini. Kan begitu kan? Maka semakin lama, Pak, bukan semakin mudah kita di dunia ini. Apalagi nanti di akhir zaman semakin berat. Ayo, ayo pulang. Itu tempat mudah menunggu itu. Wa abshiru bil jannah. Dalam ayat yang lain disebutkan alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang baik itu kalau diwafatkan, apa kata malaikat? Yaqulun salamun alaikum. Selamat engkau, wahai si fulan, wahai Pak Haji, wahai Bu Haja. Selamat, berhasil engkau di dunia. Kau gunakan waktu itu dengan baik. Kau tunaikan hak-hak Allah dengan baik. Selamat. Ayo, ayo, ayo. Diambillah roh itu, Bapak Ibu. Dari mana roh itu mulai dicabut? Dari mana? Dari kaki, Pak. Bagian bawah. Wal tafatis saqu bisaq. Betis mulai bertaut. Maksudnya bagian kaki itu mulai mati. Mulai mati bagian kaki. Ditariklah mulai dari bawah. Kaki itu mulai dingin, Pak. Tandanya orang akan meninggal tuh kakinya sejuk. Ada kaki apa sejuk pagi kok. Ibu-ibu ada sejuk kakinya pagi ini? Nggak ada. Panjang umur insya Allah. Itu tanda. Menurut ilmu kesehatan, kenapa kakinya dingin? Kan perlu dikaji. Karena jantung kan mulai berkurang fungsinya. Pompa darah tak kuat lagi. Makanya kaki itu mulai dingin. Ada seorang dokter, Bapak Ibu, Dokter Mursal Amir almarhum, kepala rumah sakit RSUD dulu. Tahu Pak ya? Ketika dia sakit dipanggil istrinya. Apa kata dia? Dek, kayak kaki abang ini sudah mulai terasa ditarik. Terasa ditarik. Tapi kan nggak nampak, Pak, tanda itu. Tapi terasa oleh dia, dipegangnya kakinya dingin. Naik perlahan ke lutut. Kemudian naik lagi sampai di dada. Apa tandanya? Sesak. Itu pada umumnya begitu, Pak. Meskipun meninggal itu nggak mesti sesak. Ini kan kita membahas yang bisa kita kaji. Yang tak bisa kita kaji, meninggalnya tabrakan, na'udzubillah, ya kan tak nampak itu. Ini kan yang bisa kita tengok. Dadanya mulai sesak. Ditengok layar monitor macam ini. Di rumah sakit mulailah dia berkurang. Lama-lama lurus. Roh itu pun naik. Kemana dia naik? Ke kerongkongan di sini. Apa tandanya? Seperti orang ngorok, Pak. Itu tandanya tuh. Gor-gor namanya di sini. Ada yang ngorok pagi ini enggak? Seperti orang ngorok tandanya, Pak. Maka kalau kita nampak tanda itu, segera kita talkinkan. Itu maksudnya. Jangan dibiarkan. Ini na'udzubillah sekali, Pak. Kawan saya bekerja di satu rumah sakit di Pekanbaru. 3 tahun di sana. Sampai suatu ketika ayahnya sedang sekarat. Anak-anak di luar bagi warisan. La ilaha illallah. Bagi, Pak. Nanti kamu itu ya. Dipanggil. Tak ada yang paham. Ustaz aja lah. Ustaz kan dah biasa. Karena rumah sakit itu kan ada tim spiritualnya. Udah Ustaz aja lah Ustaz, nanti kami terima cashnya aja. La ilaha illallah. Padahal seharusnya yang mentalkinkan anak, yang mentalkinkan orang tua itu bukan ustaz,
seharusnya. Jadi siapa? Anak. Dari anak ini cari yang paling dekat, Pak. Kenapa yang paling dekat? Karena telinga kita ini cepat respon apabila mendengarkan suara yang biasa dia dengar. Betul nggak? Kalau tak biasa, Pak, siapa lah pagi koyo ceramah? Biasanya akbarisan pagi kok. Tapi lain suaranya. Nggak akrab, Pak, suara. Siapa tadi yang imamnya? Kalau Ustadz ini imamnya pasti Bapak Ibu udah tahu. Cepat responnya. Terbaringlah di rumah sakit orang tua ini. Dipanggil oleh dokter, Pak. Panggil oleh kawannya, Bang. Datang anaknya, Pak. Pegangannya gini. Ya, kata dia. Langsung ada respon, Pak, gerak. Kalau kita bilang itu tak ada hubungan, jangan bilang. Ada hubungan chemistry, Pak, antara anak dengan orang tua itu. Tak bisa itu dibuat-buat. Jadi wajar kalau ada seorang orang tua itu ada kecenderungan pada anak tertentu. Karena mungkin ada sesuatu yang dekat. Ada sesuatu yang menyebabkan dengan dekat. Dengan istri dekat juga. Tapi kan dengan istri kadang sering berantem juga. Kalau dengan anak kan tak selalu. Nah, anak itu dibawa. Ada orang, Pak, dia menunggu cucunya ini di Medan. Yang cerita ke saya, ketua Masjid Nurul Huda, Ronggowar situ. Karena saya pengajian situ sekali seminggu, Selasa subuh. Jadi ayah kami nunggu cucu itu lah, Ustaz. Sampai di situ dia ketemu, kemudian ditalkin kayak Allahu Akbar. Dia pun meninggalkan dunia ini dalam keadaan begitu tenang. Dalam kehidupan kita yang terpenting itu ada pada penutup. Al-a'malu bil khawatim. Amal itu ditentukan pada penutupnya. Cuma jangan pula ditunggu nanti penutupnya. Kalau begitu nantilah saya solat, nantilah saya berbuat baik. Boleh saja kalau sudah ada janjian dengan malaikat. Boleh, Pak. Sudah ada MOU dengan dia. Tapi kan kita tidak tahu. Bisa jadi jam sekian, bisa jadi hari sekian. Intinya adalah fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Baik Bapak Ibu, ada sedikit waktu mungkin sekitar 4 menit ya. Iya, 4 menit. Ada yang bertanya silakan. Kalau enggak saya lanjut. Sampai jam 10 pagi pun siap saya. Tapi Ibu, Bapak Ibu siap enggak? Alhamdulillah paham semua berarti. Tak ada bertanya paham semua berarti kan. Baik, saya lanjut. Jadi malaikat-malaikat itu datang kepada orang yang akan meninggal memberi 2 kabar. Yang pertama kabar baik bagi orang-orang yang beriman, beramal soleh. Yang kedua kabar buruk bagi orang-orang yang tidak beramal soleh. Bagaimana bentuk rupa malaikat itu, Ustaz? Maka riwayat ini menyebutkan ka'anna wujuhahum syamsu. Seakan-akan wajah mereka itu seperti cahaya matahari, terang sekali. Saat itu betul-betul kita melihat malaikat. Dan yang datang saat itu bukan saja malaikat, tetapi setan-setan itu juga ikut dengan kita. Ikut di situ menggoda. Maka disitulah usaha kita untuk mengusir setan ini dengan cara mentalkinkan, dengan cara membacakan ayat suci Al-Quran. Setelah itu Bapak Ibu kita persingkat saja pembahasannya. Summa yaji'u malakul mauti alaihi salam. Setelah kabar gembira itu disampaikan secara lengkap oleh malaikat-malaikat pemberi kabar tadi, baru datang malaikat maut. Dalam satu penjelasan, malaikat maut itu rupanya bukan satu, Pak. Dia punya tim. Macam pilpres juga punya tim. Kenapa begitu, Ustaz? Kalau ada satu waktu itu meninggal 10 orang, 1.000.000 orang, macam mana? Satu dekat Masjid Al-Manar, satu dekat Duyung, satu di Kubang, satu di Lampung, satu di Palembang, satu di Jakarta, satu di Mesir, satu di Amerika, satu di Perancis. Jadi bagi sebagian orang, bagi malaikat itu putar-putar, sana, sini. Waktu sibuk sekali mereka. Itu kan akal kita. Makanya ulama berusaha untuk menjelaskan awan malaikat maut itu punya pembantu. Maka penjelasannya malaikat itu adalah sebuah nama.
Sama macam manusia. Manusia ada namanya Wandi. Wandi itu bukan satu, banyak lagi Wandi. Ahmad namanya, banyak lagi Ahmad. Nah, jadi banyak pembantu yang izin Bapak Ibu. Ini ada okey nampaknya lah payah mendapas lah. Tak mau pula buka ya. Ya baik nanti aja lah. 2 menit lagi kan? Tak ada yang bertanya? Okey, berlanjut. Pembantu tadi. Maka datanglah malaikat maut. Summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa inda ra'sihi. Duduklah malaikat maut ini di bagian kepalanya. Ini kan ilustrasi Pak. Kalau dia mobil dia ya di atas mobil itu. Jangan bayangkan duduk macam ini. Sama tadi orang membayangkan. Ustaz katanya kalau kita dalam kubur itu datang 2 malaikat nanti kita duduk aja di situ. Hadisnya begitu. Fayajlisani, didudukkannya orang dalam kubur itu. Macam mana didudukkan? Kan sempit dalam kubur. Maka bukan di situ, tapi di alam kuburnya, bukan di kuburan. Maka ini penjelasannya, duduklah malaikat itu, maksudnya itu ditariknya bagian atas. Hatta yajlisa inda ra'sihi, di bagian kepalanya, fayaqul, malaikat itu berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik. Ini riwayat hadis. Wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah engkau. Ayo keluar. Ukhruji, keluar engkau. Ila maghfiratim minallah, menuju ampunan Allah, wa ridwani, dan ridhonya. Maka roh itu keluar seperti cucuran air yang begitu halus. Ini orang pun tidak merasakan sakit kecuali sedikit. Berbaringlah ibu ini. Dibilang sama anaknya, nanti jam 2 ibu berangkat nak. Kalian jangan pergi kemana-mana. Pas jam 2 itu Bapak Ibu, dia pun terbaring. Tutup matanya, tak ditalkinkan, dia minum air dulu. Minum air zam-zam sebelum itu. Langsung dia meninggal. Setelah dia mengatakan itu. Ini artinya Bapak Ibu, kalau ada nanti orang yang tahu kapan meninggal, itu jangan sepelekan. Bisa jadi ada amalan spesial yang dia lakukan. Orang yang tahu kapan meninggal itu ada enggak Ustaz? Ya ada. Ada. Karena itu diinformasikan oleh malaikat tadi. Tak tahu saya kalau Pak Ketua. Ada. Sudah diinformasikan Pak Ketua. Belum lagi. Ada jamaah saya Bapak Ibu. Waktu itu kajian pensiunan PU. Ada guru dia orang Pasir Pengarayan. Dia sakit di hari Selasa. Dia bilang nanti di hari Sabtu itu saya dijemput. Kapan hari Sabtu? Ya 4 hari lagi kata keluarganya. Lalu kemudian keluarganya semacam tak percaya saja. Pas itu di hari Sabtu dia pun tinggalkan dunia ini. Berarti artinya ada orang-orang yang diberitahu. Siapa yang memberitahu? Itulah malaikat tadi. Dicabutlah roh itu sampai di kerongkongan, kemudian dicabut di bagian ubun-ubun. Mata pun menengok. Mata pun terbuka. Kenapa mata itu terbuka Bapak Ibu? Menengok arwah itu diambil. Idza qubidal arwah, apabila roh itu dicabut, tabi'ahul basar, diikuti oleh pandangan mata. Beginilah. Memang menengok dia Pak. Karena saat itu sudah dibukakan perkara gaib. Nampak oleh mata itu, roh itu dicabut. Pertanyaan selanjutnya adalah, setelah roh itu dicabut, roh itu dibawa kemana? Di rumah sudah tidak ada. Di kuburan juga tidak ada. Sebelum sampai ke alam barzah, nanti proses tanya jawab di sini. Sebelum masuk proses tanya jawab di alam barzah, ada satu tempat. Melewati proses itu. Apa nama tempat itu? Dan untuk apa itu dibawa? Lain waktu kita sampaikan. Karena bunyi tanda ada. Jadi jangan katakan dia di rumah, dia gentayangan. Tak ada Pak. Tak ada roh gentayangan. Tak ada roh yang di kuburan. Tak ada di sini. Dan nanti ujungnya memang ke alam barzah. Tapi sebelum sampai ke situ, ada satu proses. Tengok jawabannya di surat Al-A'raf ayat 40. Untuk jawabannya. Tak saya jelaskan di sini karena waktu sudah habis. Baik.
kalau tak ada pertanyaan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.